Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Isabella. Saya mahasiswi STI Batu Raja, prodi saya Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila yang bertema mengenal Pancasila, fungsi, nilai, dan arti lambang. Indonesia memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Butir-butirnya tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di alinea terakhir tertulis kelima sila yang menjadi dasar negara Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila ditulis dalam buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara karya Roto 2012. Pancasila secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta panca yang artinya adalah lima dan sila yang berarti batu sendi. Pancasila merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsi utama Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya Pancasila berfungsi sebagai dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam buku, Ronto merumuskan fungsi utama Pancasila dalam 9 poin, diantaranya Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila. Kelima sila dalam Pancasila tentu sebaiknya dimaknai lebih jelas, maka itu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP merangkum nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup seperti berikut. Ketuhanan Maha Esa. Sila pertama ini mengartikan bahwa negara Indonesia mempercayai dan bertakwa pada Tuhan dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Warga negara diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. 3. Persatuan Indonesia. Warga negara harus menempatkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan dari kepentingan masing-masing. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Warga negara tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Warga negara mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Warga negara harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dan orang lain. Dan yang terakhir, ideologi Pancasila. Pancasila kerap disebut sebagai ideologi negara. Untuk memaknainya, Ronto dalam buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara menjabarkan sebagai berikut. Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman negara. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Pancasila adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam sesuana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Bekerja menyelesaikan pembuatan patung lambang negara Garuda Pancasila yang terbuat dari bahan fiberglass di kawasan Kalimalang, Jakarta, Rabu 13 Agustus 2020. Dalam sebuah
dalam sebulan mampu menyelesaikan pembuatan sekitar 400 patung yang dijual dengan harga 25.000 sampai dengan 3 juta tergantung ukuran. Arti lambang Pancasila baiknya dipahami di samping fungsi Pancasila, nilai-nilai Pancasila, dan ideologi Pancasila. Indonesia dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut dengan Garuda Pancasila. Di dada burung tersebut terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila dalam Pancasila yang artinya sebagai berikut. Pancasila melambangkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang ditulis dalam situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bintang menggambarkan bahwa kerohanian bagi seluruh warga negara. Kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Rantai melambangkan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia dan saling tolong-menolong. Pohon beringin melambangkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pohon beringin digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng melambangkan sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Padi dan kapas menggambarkan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas mencerminkan sandang dan pangan, tak adanya kesenjangan antara warga negara. Itu dia penjelasan dari saya. Tentu saja video ini masih jauh dari kata sempurna. Jika ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.